Jadi ini bisa diibaratkan menjadi orang tuanya, ini gennya nih. Kayak gitu. Nah, ini orang tuanya, ini gennya. Gen ini kan bisa menurun ke anak-anaknya, kayak gitu. Tapi bisa jadi gen dari orang tuanya ini bisa berubah atau dimodifikasi entah berjalannya waktu, lingkungan dan lain-lain, ini bisa berubah, kayak gitu. Nah, kurang lebihnya tuh kayak gitu. Tapi fungsi utamanya sama, gennya tuh sama sebenarnya ini, cuma dimodifikasi dikit di sini. Kalau misalkan teman-teman pengen cari tahu lebih lanjut, yang ini pembuatan superclass ini namanya abstrak. Tapi aku nggak bakal jelasin dulu sekarang karena fokus kita bukan di sini. Oke? Nah, terus nanti untuk bisa mengakses ini ada kata kunci yang harus ditambahkan namanya extends. Kayak gitu. Nah, terus apakah bisa tiap-tiap kelas ini punya nama metode yang sama? Ya, jawabannya bisa. Alasannya apa? Nah, ada materi baru lagi nih, namanya nih overriding. Jadi overriding itu subkelasnya itu tuh menurunkan sebuah metode atau aksi dari orang tuanya, gitu ya. Namanya itu sama, intinya kayak gitu deh. Ada metode dari dari kelas utama. Kelas utama tuh tadi yang aku ngomong abstrak. Ini nih, dari abstrak ini. Diturunkan, namanya sama, itu namanya overriding. Nah, kalau teman-teman pengen baca lebih lanjut, carinya tuh overriding. Kalau yang tadi di atas ini, carinya inheritance. Atau tadi abstrak juga boleh. Terus, habis. Ya gitu. Nah, untuk penjelasan yang ini, ya aku yakin sih penjelasan ini juga nggak bagus-bagus amat ya. Tapi kalau misalkan menurut kalian, ini udah bisa nambah sedikit nggak insight baru buat kalian? Ini belum aku ini ya, aku belum ringkasin. Pasti kan bingung tuh. Tadi kan masih banyak poin, ini inheritance, ini tiba-tiba banyak bla 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 bla. Tapi secara umum aja, secara intuitif aja, teman-teman udah bisa paham belum? Paham Pak. Paham. Yang nggak paham wes, nggak paham wes. Aku tunggu yang nggak paham aja. Ya ada, aman, aman ya. Oh, aku senang banget sih. Ini kelasku pinter-pinter semua, alhamdulillah berarti. Lagi mencerna. Sebentar. Masih ngumpulin pikiran. Udah deh. Aku juga akuin, jadi sebelumnya ya, untuk di tahun-tahun sebelum kalian, PBO ini didapetin di semester 3, tapi kayaknya ada perubahan kurikulum, jadi buat ini ke semester 2. Aku kayak agak paham sih, kondisi kalian udah belajar sendiri di semester 1, mungkin juga nggak maksimal belajarnya, terus langsung ke buat metode-metode kayak gini, ini pasti bakal susah. Kayak gitu. Tapi mau gimana lagi, gitu ya. Jadi deh, nih sekarang aku bakal coba untuk ringkasin poin-poin pentingnya tuh apa. Sebentar. Masih mencoba menjalankan ini loh, menjalankan netbin tapi nggak bisa-bisa. Ini kalian nanti jangan alasan netbin kalian juga nggak bisa ya. Bentar. Oke, sebentar. Seru. Astagfirullah, ini siapa ya? Dari tadi kita tuh, ini aku lanjut ya. Dari tadi kita tuh ngomongin masalah prosedural, kita ngomongin tentang object oriented, kayak gitu. Object oriented. Nah, sebenarnya tuh dua hal ini nih apa? Nah, ini tadi aku bakal ngeringkasin ya. Ini secara intuitif garis besarnya aja,
Kalau si procedural guy atau tadi procedural programmer, intinya adalah ketika dia dihadapkan sama sebuah kasus untuk membuat sebuah program atau aplikasi, dia tuh fokusnya tuh dengan apa yang harus dikerjakan sebuah aplikasi. Fokusnya tuh cuman aksi-aksinya aja. Nah, tapi imbasnya ketika si PGI ini diberikan revisi, codingannya harus dirombak. Kayak gitu. Alasannya ya karena tadi, misalkan dia tuh udah buat program, karena emang jalannya cuma dari atas ke bawah doang, kayak gitu ya. Terus ada perubahan masuk satu, kalau yang udah dites dia sebelumnya harus dites ulang, karena bisa jadi itu menimbulkan error. Sedangkan kalau object oriented guy, itu dia tuh cara dia ngoding tuh fokus dengan siapa saja yang memiliki peran untuk mengerjakan suatu tugas pada sebuah aplikasi. Ini bedanya ya. Bedanya tuh di kalau misalkan OOG ini nih memperhatikan siapa yang melakukan aksi, siapanya. Kalau misalkan PG itu ngomong itu bagaimananya. Oke? Jadi PG itu bagaimana aplikasi jalan. Kalau OOG itu siapa yang terlibat, apa yang digunakan dan bagaimana, kayak gitu. Ada banyak poin-poin OOG yang OOG pikirin. Jadi nanti ketika OOG ini diberikan revisi, dia itu sans aja gitu, karena cuma tinggal nambahin kelas baru untuk objek yang baru, seperti itu. Lanjut. Ini kelebihan dan kekurangan dari procedural programming sama object oriented programming. Kalau misalkan prosedural itu yang mana sih? Prosedural itu yang kalian lakuin selama ini. Ngomongnya itu dari atas ke bawah. Ketika kalian juga mungkin waktu semester 1 ngodingnya itu pakai di dalam public static void main PSVM-nya, kayak gitu. Di sini bisa dilihat kelebihannya itu sama kayak teman-teman rasain selama ini. Ketika kalian ngerjain tugas pasti ngerasa ini efektif banget nih untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah. Tapi yang harus kalian sadarin, yang bisa kalian selesaikan itu sebenarnya itu cuma masalah kecil atau sederhana, kayak gitu. Terus yang kedua kelebihannya adalah karena memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis dan tersusun, sehingga codingan ini nih lebih mudah dibaca, lebih mudah dibaca sih, lebih mudah dimengerti. Tapi yang ngerti itu cuma kita doang, kayak gitu. Belum tentu ketika codingan ini dipindahin ke orang lain dan orang lain baca bisa mengerti kita yang buat, kayak gitu. Karena sistematis, logis dan tersusunnya itu aturan itu dari diri sendiri, kayak gitu. Nah, kekurangannya adalah kalau untuk prosedural program ini tidak cocok untuk menyelesaikan masalah yang rumit, karena nantinya akan kesulitan menemukan solusi ketika terjadi error. Karena nanti ketika kita udah ngomongin masalah program yang besar dan aplikasi yang besar, kita bakal melibatkan banyak variabel, banyak tugas, dan lain-lain. Nah, ketika kita tuh nggak bisa ngebagi itu dengan baik, kita sendiri bisa jadi bingung apa yang kita lakuin. Aku sempat ngoding waktu aku semester 1 ya, aku kan juga dulu, waduh, parah banget lah, aku nggak ngerti apa-apa gitu kan. Pernah aku buat codingan tuh sampai 500 gitu deh, 500 baris. Itu bener-bener pakai PSVM doang, dan ketika error tuh asli sih kayak pengen pindah ke psikologi aja. Lanjut ya. Nah, ini untuk kelebihan dan kekurangan dari PBO atau pemrograman berbasis objek. Karena berbasis objek, sebuah data dan fungsi itu dibungkus dalam kelas atau objek. Tadi yang bisa dilihat tadi ya, tiap-tiap objek, tiap-tiap yang kita rasa dia itu menjadi pemain penting, kita bagi untuk menjadi kelas. Nah, nanti di dalam kelas-kelas itu bakal ada variabel, ada instance variabel dan juga ada metode-metodenya. Kayak gitu. Nah, semuanya tuh terbungkus dengan rapih. Alasannya apa yang kita lakuin itu tuh udah standar gitu, standar internasional kayak gitu.
Dan juga yang namanya dibungkus berarti juga lebih aman. Nah, masalah aman atau tidaknya codingan kayak gitu ya, bukan codingan sih, aman atau tidaknya sebuah variabel nanti, terus juga cara mengakses variabel kita bakal bahas di pertemuan selanjutnya, itu di enkapsulasi namanya. Ini mungkin poin 1 juga kalian masih nggak ngerti, kayak ini apa yang jadi lebih, ini apa sih, nggak ngerti. Sabar coy, sabar. Ini disimpan dulu aja, kalau mau di screenshot aja. Terus yang kedua, ini efektif untuk menjalankan masalah-masalah besar, karena PBO terdiri dari kelas-kelas yang kecil untuk misalkan setiap kode program, sehingga ketika hal itu kita bagi menjadi hal-hal kecil, itu kan lebih enak dan lebih mudah dibaca, bukan lebih mudah dibaca ya, lebih enak maintenance-nya tuh, karena akhirnya kita tahu, oh kalau fungsi ini berarti aku harus ngedit ini, oh kalau misalkan ada perubahan ini berarti ngubah fungsi ini di kelas ini. Coba kalau misalkan prosedural, ini di baris yang mana ya aku lupa, udah nanti nama variabel yang ngaco, misalkan int ay kan, itu kan gak jelas kayak gitu. Oke, lanjut. 3, fungsi-fungsi algoritma yang terbagi menjadi beberapa kelas dapat memudahkan kita dalam memahami program. Tadi yang udah aku sebutin sih. Begitu juga ketika ada bug dalam program, kita bisa lebih mudah menemukan penyebab errornya dibanding ketika menggunakan procedural programming yang tadi yang aku ngomongin. Misalkan procedural itu nyari per baris, harus sabar dan teliti. Kalau misalkan PBO nanti enggak, kita tinggal ngecek, oh kalau misalkan dia errornya di sini, ini mah ada di kelas ini, langsung cepat, langsung gasken, langsung dibenerin. Nah, ini yang terakhir, dan mungkin kalian juga ini sebenarnya belum peduli ya, tapi ini penting. Objek dan kelas dapat digunakan berkali-kali sehingga dapat menghemat space memori. Aduh, aku pengen jelasin ini, tapi ya pokoknya ini kalian tangkap ini dulu aja. Kalau misal intinya tapi kayak gini deh. Kalau prosedural itu kan dia kan bisa jadi mengulang-ulang sebuah kejadian gitu ya. Jadinya dikerjakan berulang-ulang. Gitu. Kalau misalkan di PBO dikerjakan berulang-ulang, tapi karena pakai sebuah metode, jadi dia tuh bakal lebih ringan kerjanya. Jadi kalian belum belajar sih nomor 4 ini, tapi kalian ya seenggaknya tahu aja deh. Kekurangannya apa? Nah ini nih pasti kekurangan ini adalah yang kalian pengen aduin ke aku nih pasti ini. Ngerasa, aduh ini susah banget kak, aduh ini aku bingung, ini istilahnya banyak banget, ini ya Allah, ini ada inheritance, tadi tenaon gitu ya, dan bla bla bla. Tapi kan yang namanya kesulitan-kesulitannya kayak gini tuh, kalau misalkan kita kerjakan secara terus menerus, pasti bisa jadi lebih mudah. Kayak gitu. Ya, lanjut. Ini yang penting. Mungkin ada yang nanya, kayak, loh kenapa kalau aku pengen prosedural? Kenapa aku harus pakai PBO kalau aku nyaman pakai prosedural? Benar, oke benar. Benernya itu kenapa kamu benar? Sebenarnya dua hal itu adalah sebuah paradigma pemrograman. Itu tuh cara kita memprogram sesuatu, kayak gitu. Caranya Itu tuh style kita dalam ngoding. Tapi style dalam ngoding ini kalau misalkan tidak diseragamkan, gitu ya, kan jadi di TI itu kan nggak berarti kita tuh ngerjain segala sesuatu tuh sendirian gitu ya. Jadi misalkan kita buat program yang penting jadi gitu, orang lain nggak perlu ngerti gimana alur programnya, kan nggak bisa kayak gitu. TI itu kan bukan tentang kompetisi, tapi kolaborasi juga kadang-kadang. Misalkan kalian tugas kelompok, berkelompok, biar mudah dibaca, kan ada standar internasional nih gitu ya, untuk ngoding biar semua orang tuh ngerti. Ketika kalian tuh submit di GitHub, orang-orang juga ngerti kurang lebih jalan program kayak gimana. Nah itu kalau kalian pakai PBO gitu. Nomor 2, OOP lagi, ini bahasa Inggris ya. PBO, pada PBO semua adalah objek. Misalkan objek bisa berubah seseorang. Nah orang itu punya nama, properti dari sebuah objek, atau nanti orang itu punya nama tuh disebutnya. Instansiasi kalian juga bingung lagi. Pokoknya ini simpan dulu deh. Orang ini akan punya nama, properti dari objek, dan akan tahu bagaimana cara ia berjalan. Atau ngomongnya metode. Kayak gitu. Pakai metode. Yang ketiga, metode dalam OOP dapat dianggap sebagai prosedur. Tapi kalau misalkan
di OOP kita ngomongnya metode. Itu kan udah dijelaskan berulang-ulang sama Bu Hurja. Yang keempat, aspek paling penting dari OOP adalah dia itu pakai kelas. Kelas itu tuh memainkan peran kunci lah. Karena kita ngebagi tiap-tiap objek ke dalam kelas-kelas yang beda-beda. Gitu. Aduh, ini nanti ini aku share aja kali di WA. Gimana, teman-teman? Lebih membantu atau tidak membantu? Ada insight baru. Ini bakal ya, kalau sekarang susah. Jadi sabarin ya teman-teman. Aduh, ini aku dari tadi jalanin NetBeans nggak bisa-bisa, padahal aku pengen juga demo codingan ke kalian untuk jelasin codingan. Nggak tahu deh ini kok nggak bisa di saya. Sebentar. Ada pertanyaan nggak? Ini sambil nunggu sebentar. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Mau tanya perbedaan antara overriding sama overloading. Wah, udah jauh ya. Oh, nggak jadi. Itu kita bakal bahas di entar aku cek dulu ya. Kita cek. Aku cek ini dulu. Cari di course dulu. Kita bakal bahas itu di mana ya? Oh, kita bakal bahas itu di inheritance dan polymorphism. Iya Kak. Jadi tapi apa ya? Kisi-kisinya ya, kasih kisi-kisi. Kalau overloading kayak gini. Intinya overloading sama overriding itu ada sebuah metode yang memiliki nama sama di dalam sebuah kelas. Tapi nama sama bukan berarti karakternya sama. Karena meskipun nama metode beda, kita bisa menerapkan fungsi-fungsi yang berbeda-beda juga di tiap metode-metode yang sama itu. Tuh. Aku tuh gimana ya? Aku takutnya tuh, nah, tapi kurang lebihnya kayak gitu. Itu paling sederhananya itu kayak gitu. Ya, makasih Kak. Oke. Ya, jangan gue. Tenang. Udah sih, aduh ini aku NetBeans nggak bisa kebuka nih beneran deh. Bentar. Kalian ada yang udah siap mungkin untuk ngeran program kalian yang kalian ajuin waktu untuk tugas pendahuluan? Ada yang udah siap? Teman tunjuk ya Mas. Oh betul juga, sebentar aku sekalian pakai absen aja lah biar gampang. Kalian langsung run aja gitu ya, jadi nanti langsung tunjukin ke aku kelasnya itu kayak gimana, per kelas kayak gimana, terus outputnya kayak gimana. Langsung di run sekarang coba. Coba siapa ya, kita sesuai absen dulu aja di hari ini.